Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Halo Pengacara. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya terkait dengan dugaan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Rudolf Tobing gitu ya. Dan pada episode sebelumnya kita telah mengungkap 15 fakta hukum yang terkait dengan kasus pembunuhan berencana tersebut. Ya, mungkin bagi yang belum melihat dan belum membaca bisa menyimak di YouTube channelnya Halo Pengacara episode yang sebelumnya. Dan pada episode kali ini kita akan sedikit mendalami terkait dengan adanya fakta yang sangat menarik sebenarnya yang mau kita diskusikan pada episode kali ini. Dan pada kesempatan ini kita sudah kedatangan Bang Hari Kurniawan. Siap. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Bang Hari ini juga partner kita juga di Halo Pengacara dan juga advokat di SNH Law Office. Episode yang sebelumnya sudah lihat, Bang? Sudah. Yang 15 fakta yang kita uraikan itu. Iya. Ya. Ada satu fakta yang menarik, Bang. Apa itu? Terkait dengan adanya dugaan, ini hasil pemeriksaan kata polisi ya. Ini ada hasil pemeriksaan kejiwaan sementaranya bahwa si Rudolf Tobing ini katanya memiliki gangguan kejiwaan yang disebabkan karena dugaannya sering dipukuli pada masa kecilnya oleh orang tuanya, kemudian mempunyai emosi yang sangat meledak-meledak. Yang atau bisa kita katakan bahwa perbuatan dia melakukan pembunuhan terhadap korban AYR alias Ica itu didasari atas perilaku atau gangguan, bisa dikatakan gangguan kejiwaan lah begitu. Ini menarik ya, karena apa? Di KUHP itu kan diatur di pasal 44 itu bahwa seseorang katakanlah tidak bisa dipidana karena adanya alasan pemaaf, yaitu adanya gangguan kejiwaan begitu ya Bang. Kalau Abang melihat adanya fakta tentang gangguan kejiwaan ini, apakah ini kemudian menjadi serta-merta yang orang sedang perbincangan sekarang itu dia atau si Rudolf ini otomatis bisa dibebaskan gitu Bang? Ya, terima kasih Bang Heri. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi ya, masalah gangguan kejiwaan ya. Jadi memang di KUHP pasal 44 itu dia menyebutkan bahwasanya memang ketika ada gangguan kejiwaan itu intinya itu dia tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Tapi yang menjadi menarik adalah apakah pada saat kejadian itu dia melakukan perbuatan itu, pada saat melakukan itu dia kehilangan gangguan jiwanya, apakah sebelum-sebelumnya itu dia merasa kehilangan gangguan jiwanya juga gitu. Nah, ini kan harus ditelusuri gitu. Berarti pemeriksaannya harus mendalam juga nih. Betul. Dari sejak dia belum melakukan, karena kan di fakta yang sebelumnya itu sudah kita uraikan adanya fakta-fakta terkait dengan adanya upaya-upaya merencanakan ya. Betul. Dia menyewa apartemen, Iya. dia rencananya mau menyewa pembunuh bayaran, kemudian dia ada mempelajari bagaimana cara membunuh secara tidak bersuara gitu. Apakah itu kemudian juga bisa dikatakan sebuah gangguan kejiwaan begitu ya? Menarik gitu. Ya, itu harus diperiksa dari sisi medisnya. Makanya setiap perbuatan itu tidak serta-merta kita harus melihat fakta pas terjadi kejadian itu aja. Tapi harus dilihat juga fakta-fakta sebelum-sebelumnya. Gitu. Iya, ya menjadi satu rangkaian ya, tidak jadi terpisahkan. Sampai dia bisa memikirkan membawa troli, terus kemudian menyiapkan tas ya untuk memasukkan itu. Itu harus dipelajari semua. Ya, artinya dengan fakta adanya dia tersenyum pada saat setelah membunuh korban itu tidak bisa kita simpulkan kalau dia mempunyai gangguan kejiwaan gitu ya Bang Hari ya. Artinya kita memang tadi harus memeriksa secara keseluruhan begitu ya. Betul. Yang menarik lainnya adalah bahwa kasus pembunuhan atau penyerangan gitu ya
yang didasari oleh katanya adanya gangguan jiwa ini kan tidak hanya sekali dua ini muncul ya. Iya. Banyak perkara-perkara atau kasus-kasus penyerangan-penyerangan terhadap pemuka agama lah ataupun warga masyarakat itu yang katanya didasari oleh gangguan kejiwaan. Betul, gitu ya. Bang Heri. Dan kemudian kasusnya dihentikan. Nah, ini yang menarik. Dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini KUHP dan KUHAP yang mengatur tentang hukum pidana itu, apakah sebuah kasus terhadap seseorang yang diduga telah melakukan pembunuhan itu, yang katanya atas dasar gangguan jiwa itu, otomatis dapat bisa dihentikan pada tahap pemeriksaan di di penyidikan atau penuntutan atau bahkan penyelidikan gitu ya. Maksud saya di penyelidikan penuntutan gitu ya. Apakah itu bisa otomatis bisa dihentikan kalau memang ada terbukti dia gangguan jiwa, atau dia harus memang harus dibawa dulu ke pengadilan untuk kemudian dibuktikan begitu? Ini yang menarik sebetulnya. Memang di kepolisian itu dia punya otorisasi ya, diskresi untuk memutuskan suatu perkara. Apakah itu masuk tindak pidana atau tidak gitu. Tapi di dalam KUHP itu jelas dinyatakan bahwasanya yang memeriksa itu, yang menyatakan bahwasanya dia gila atau tidak, kena gangguan jiwa atau tidak, itu harus dengan hakim yang akan memutuskan. Artinya harus melalui sidang dong? Betul. Tidak bisa serta-merta. Kalau kita melihat literik di KUHP, di KUHP itu di pasal 44 di ayat sekiannya itu, ya kan, bahwasanya KUHP ya. Iya, hakim yang akan menyatakan bahwasanya dia seseorang itu terbukti gila atau tidak. Makanya dibilang di sana akan tetap dia kena karantina. Itu dalam jangka 1 tahun. Dimasukkan ke rumah sakit jiwa gitu ya. Di tes lah di sana ya, nanti diperiksa. Apakah benar-benar jiwa atau dia hanya sementara gitu ya? Iya. Jadi jangan sampai juga begini, Bang. Jadi ketika orang melakukan sesuatu tindak pidana, baik itu kepada pemuka agama atau kepada masyarakat umum, itu seolah-olah nanti modusnya itu si pelakunya itu ya udah dibuat seolah-olah dia gila gitu, mengalami gangguan jiwa. Jadi kasusnya ya udah dihentikan. Tapi kalau misalkan kita melihat merujuk di KUHP itu, yang memutuskan itu sebetulnya majelis hakim. Artinya instansi yang berhak untuk menetapkan atau menentukan seseorang itu gila atau tidak ya pengadilan gitu berdasarkan KUHP. Tapi lagi-lagi penyidik mempunyai diskresi dia untuk menentukan apakah tindak pidana ini bisa dilanjutkan atau tidak. Iya, baik. Kan kita untuk menetapkan seseorang itu, untuk menyatakan seseorang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak itu, tadi kan melalui proses pemeriksaan di pengadilan itu kan juga hakim tidak bisa serta-merta kalau tidak ada buktinya. Betul. Tentunya akan ada pemeriksaan-pemeriksaan dan menghadirkan bukti-bukti. Biasanya itu gimana teknisnya, Bang, supaya dia hakim itu mempunyai keyakinan bahwa benar orang yang dihadapkan ke dia itu, yang diperiksa itu adalah benar-benar mempunyai gangguan kejiwaan begitu. Iya, nanti ada pemeriksaan dari dokter psikiater ya. Psikiater. Nah, nanti yang mengetahui itu kan sebagai ahli berarti dong ya? Ahli. Dia tidak hanya sebatas ucapan, tapi dia harus mengeluarkan visum terkait dengan hasil pemeriksaan kejiwaannya itu. Betul. Berarti ada dia berahli dalam terkait dengan kejiwaannya, juga dia harus ada hasil bukti pemeriksaan. Baik, Bang. Yang Abang lihat nih di kasusnya pembunuhan berencana Rudolf ini, Tobing ini, gimana nih, Bang, akan perjalanannya kemudian, Bang? Ya, kita belum tahu juga ya perkembangannya, apakah dia bisa dilanjutkan kasusnya, tindak pidananya merupakan suatu yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tapi sekali lagi polisi mempunyai diskresi untuk menetapkan apakah dia bisa memiliki pertanggungjawaban hukum terhadap tindak
tindak pidananya atau tidak. Ya, artinya kan memang ya kita dapat informasinya kan masih dari hasil pemeriksaan sementara ya. Iya. Belum pemeriksaan secara utuh dan proses penyidikan juga masih terus dilakukan. jauh, iya. Meskipun memang terduga sudah ditetapkan sebagai tersangka ya dengan pasal pembunuhan berencana ya, pasal 340 Junto 338 gitu ya. Ya artinya kita nanti menanti aja ya perkembangan dari kasus-kasus Rudolf Tobing ini, bagaimana nanti kita update lagi melalui YouTube channel Halo Pengacara ini. Nah, kita akan bahas lagi secara mendalam terkait dengan perkembangan dari kasus Rudolf Tobing ini. Mungkin sementara itu Bang yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mencerahkan bagi kita semua. Pastinya dong. Iya. Ya, terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sama-sama.